Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali olehnya ta'ala di kesempatan yang baik kali ini di dalam kitab yang kita pelajari yaitu Risalah fi ad-da'wati ilallah. Kita pertemuan kali ini insyaallah menyelesaikan kitab, yaitu kita di dalam pembahasan asbabun najahid dakwah, sebab-sebab suksesnya dakwah, pasal yang kelima yang terakhir. Beliau di sini menyebutkan 4 sebab dan sekarang kita memasuki sebab yang keempat ya. Yang terakhir dari 4 sebab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau ini halaman 43. Kita baca ya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang juga kita harus punya supaya dakwah ini sukses. Beliau katakan ayakuna lada adai amalun kabirun ba'idun 'anil ya'si fi najahi dakwati. Di dalam kesuksesan dakwahnya, dai hendaknya memiliki amalun, cita-cita, punya harapan kabirun yang sangat besar, punya harapan dan cita-cita yang jauh dari sifat putus asa. Nah ini termasuk sebab sukses. Itu pendorong dari dalam diri kita. Dari diri kita ini kita bangkitkan semangat dengan cara mempunyai amal. Kita punya cita-cita yang tinggi. Beliau jelaskan fa innal amala dafi'un qawiyun lil mudhiyi fi da'wati was-sa'yi fi injahiha. Sesungguhnya al-amal, cita-cita dan harapan adalah suatu pendorong yang sangat kuat yang mendorong pemilik harapan tersebut, mendorongnya untuk mudhi, untuk terus lanjut, terus continue di dalam dakwah, di dalam berusaha, usaha aneka ragam usaha dalam rangka mensukseskan dakwahnya. Kama anal ya'sa sababun lil fasli wa ta'akhuri fi dakwati. Sebagaimana sifat putus asa itu merupakan suatu sebab gagal dan sebab akhirnya mundur, lambat di dalam berdakwah. Nah ini yang keempat ya. Jadi kita harus memerangi al-ya'as, putus asa, dan meningkatkan al-amal, meninggikan, membesarkan cita-cita dan harapan. Kita ambil contoh dari Al-Quran. Di dalamnya Allah Ta'ala membesarkan harapan kita, membimbing kita untuk punya cita-cita yang tinggi. Ya, beliau katakan di sini, walihada tajidullaha subhanahu yaftahu linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam abwaban katsiratan minal amal. Oleh karena itu kita menjumpai
Anda dapatkan Allah itu di dalam Al-Quran banyak membukakan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, membukakan pintu-pintu yang sangat banyak, pintu-pintu harapan, pintu-pintu untuk membesarkan cita-cita. Contoh, ka qaulihi subhanahu wa ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sampaikanlah peringatan. Maka sesungguhnya peringatan itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Nah ini ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sini Allah menyampaikan hukum kepastian bahwasanya adzikra itu pasti memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada orang mukmin. Nah, maka kita harus punya cita-cita bisa memberikan peringatan sebagaimana Allah perintahkan wadzakir. Nah, gitu. Karena apa kita memperingatkan? Karena jelas karena adzikra itu adalah tanfa'ul mu'minin. Oh iya, berarti itu bermanfaat. Ini nas dari Al-Qur'an. Firman dari Dia Ta'ala. Berarti peringatan itu pasti berguna. Oke lah, bismillah saya memberikan peringatan, gitu kan. Yang kedua, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa al-huda, membawa petunjuk, membawa al-ilmu nafi, membawa ilmu yang manfaat, ilmu Al-Qur'an. Wa dinil haq, dan membawa din hak, membawa amal-amal yang soleh, membawa ketundukan, kepatuhan yang sesuai Al-Quran itu dan dinamakan hak. Hak artinya menghantarkan kepada tujuan, membuahkan hasil. Apa buahnya? Apa hasilnya? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk Allah menangkan dinnya, din Rasul itu di atas semua din-din yang lain. Nah ini berarti ketundukan, patuh, tunduk, mengamalkan Al-Quran dan hadis akan membuahkan hasil. Membuahkan kebahagiaan yang hasilnya kebahagiaannya jauh di atas din-din yang lain. Nah itu. Betapapun janji agama apapun, nah gitu, maka kalau kita tunduk dan patuhnya itu dengan agama Rasulullah, dengan al-ilmu nafi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang dimenangkan oleh Allah, lebih besar hasilnya, lebih menjanjikan dibandingkan seluruh din yang lain. Seluruh ketundukan yang lain. Orang tunduk dan patuh misalkan 24 jam dia banting tulang kerja keras mencari uang itu misalnya. Demi bahagia. Maka kebahagiaan yang didapatkan dengan orang itu menyambut petunjuk dari Rasulullah yang terkandung dalam Quran dan hadis, dan dia mau mengamalkan isi dinnya yang hak itu, maka kebahagiaan yang dia dapatkan akan menang dibandingkan dengan yang disebutkan di depan tadi. Ya, ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka ini membuka harapan, membuka kita punya cita-cita yang besar agar kita itu mau meneruskan Rasul, menyampaikan kepada umat, menyampaikan al-huda, dan mencontohi umat memegang teguh dinul haq, memegang teguh amal-amal yang soleh. Itu hasilnya akan dimenangkan dari ketundukan apapun yang selainnya. Ya, mari kita tingkatkan, kita itu punya harapan yang besar bersama Rasul, bersama agama Rasul, bersama petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan praktek dinnya. Yang ketiga juga beliau bawakan, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza
fasbir innal aqibata lil muttaqin. Surat Hud ayat ke-49. Jadi ini semua kisah-kisah Nabi itu ya wahyu yang Allah wahyukan. Sebelumnya kita nggak tahu, mereka pun juga nggak tahu. Tapi intinya ada kunci sukses. Apa itu? Bahwasanya innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik itu adalah nanti diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya fasbir, sabarlah. Sabar menyampaikan ilmu Al-Quran. Sabar mengamalkan isi Al-Quran. Sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Nah gitu. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan juga beragam contoh-contoh dari ayat yang lain pun menerangkan demikian, membukakan untuk kita agar punya cita-cita yang tinggi dalam mengilmui Al-Quran dan hadis, dalam mengamalkannya, dan di dalam kita menyampaikannya, mendakwahkannya. Kemudian beliau bawakan dari hadis. Dari hadis, wangdur ila amalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-kabiri. Dan lihat pula cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam, cita-cita yang sangat besar. Wa nadhari al-ba'idi, dan beliau punya sudut pandang yang sangat jauh. Jadi memandangnya ke pandangan yang sangat jauh. Pandangan nanti sampai anak cucu, nah kan gitu. Fi asyaddi yaumin wajadahu. Contoh dia punya pandangan jauh, padahal dalam suatu hari yang sangat menyakitkan, hari yang beliau jumpai. Beliau mendapatkan gangguan min qaumih, dari kaumnya waktu berdakwah. Kapan itu? Wadzalika yauma ruju'ihi minat Taif. Itu adalah hari ketika beliau kembali dari Taif. Hina da'ahum ilallah. Jadi beliau waktu itu di Amul Husni, di tahun kesedihan, di tahun meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan meninggalnya pamannya Abu Thalib, beliau tetap mengencangkan semangatnya berdakwah ke Taif. Beliau ke Taif, da'ahum ilallah, mengajak mereka kepada agama Allah. Namun ternyata apa? Faraddu dakwatahu. Mereka menolak dakwah dan seruan yang beliau sampaikan. Wa aghrau bihi sufahahum. Justru mereka menghasut orang-orang yang bodoh supaya mereka mau dikerahkan untuk mengganggu, untuk menganiaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengganggu beliau. Sepanjang kepulangan beliau dari Taif terus diganggu oleh para sufaha. Falamma balagha qarna Sa'alib, ketika beliau dalam kepulangannya itu dari Taif sampai di tempat yang namanya Qarna Sa'alib, nadahu Jibril. Jibril memanggilnya. Faqal, kata Jibril, innallaha qad sami'a qaula qaumik wa ma raddu alaik. Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu dan tolakan mereka terhadapmu. Mereka menolak dakwahmu. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal li ta'murahu bima syi'ta fihim. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengutus kepada kamu, hai Muhammad, malakal jibal, malaikat gunung, malaikat penguasa gunung, agar engkau menyuruh malakal jibal itu, kau suruh dengan perintah apapun yang engkau kehendaki di dalam membinasakan kaum yang menolakmu itu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fanadani malakul jibal." Maka malakul jibal pun langsung memanggilku. Fasallama alayya. Lalu beliau menyampaikan salam kepadaku. Summa qal, kemudian malakul jibal menawari aku. Tawaran begini.
Ya Muhammadu, dzalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Ya Muhammad, ini bila engkau kehendaki. Betul, bila engkau kehendaki, aku akan aku akan menjatuhkan, aku akan memeletuskan akhsyabain, memeletuskan dua gunung yang ada di sebelah kanan mereka dan gunung yang di sebelah kiri mereka. Jadi di sebelah kanan kiri mereka ada gunung. Nah, itu akhsyabain. Nah, dua gunung itu kata Malakul Jibal, aku akan letuskan, aku akan runtuhkan, robohkan untuk menimpa mereka. Ini ya Muhammad, itu fima syi'ta, itu bila engkau kehendaki. Nah, itu jamaah. Coba. Kalaupun seandainya Nabi menerima tawaran Malakul Jibal gitu kan, rampung urusannya. Biar mereka ngerti itu akibatnya, nggak mau menerima seruan. Namun ternyata beliau punya cita-cita yang tinggi. Beliau rela dianiaya, sabar menghadapi celaan mereka. Yang penting nanti anak cucu mereka. Yang penting nanti mereka melahirkan anak cucu yang beriman. Kata Nabi, faqalan Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bi syai'ah. Aku tidak ingin gunung ditimpakan kepada mereka yang membuat mereka mati. Tetapi biarkan mereka hidup. Aku akan sabar menanggung penganiayaan dari mereka. Aku harapkan dengan mereka masih hidup, meski mengganggu aku sekarang ini, semoga suatu waktu nanti melalui tulang punggung mereka Allah melahirkan generasi anak cucu mereka, orang-orang yang hanya menyembah Allah semata, orang-orang yang tidak mensekutukan dengan Allah sesuatu pun. Allahu Akbar, jamaah. Hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. Ini beliau punya harapan yang tinggi, nah gitu. Jadi walaupun dianiaya demikian rupa oleh para sufaha, nah beliau punya harapan, cita-cita yang tinggi. Mereka mau dimatikan pun Nabi nggak mau. Tapi Nabi mengharapkan semoga nanti melalui tulang punggung mereka itu Allah melahirkan generasi anak cucu yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Ini cita-cita yang sangat besar sekali. Sehingga beliau tetap melanjutkan dakwah tauhid, karena yang dia adalah lahirnya orang-orang yang ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'ah. Jadi ini menerangkan kita, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang keempat, yang terakhir yang harus kita bangkitkan dalam diri kita adalah punya al-amal. Kita punya cita-cita yang besar demi suksesnya dakwah tauhid ini. Dakwah yang mengajak manusia agar mereka hanya menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya. Ini kita tingkatkan cita-cita kita, tekad kita. Karena apa? Dengan kita punya cita-cita dan tekad, fal amalu dafi'un qawiyun. Cita-cita tersebut adalah pendorong yang sangat kuat lil mudhiyi fi da'wati wa sa'yi fi injahiha wal istimrari 'alaiha. Dia adalah pendorong yang kuat untuk lanjut, konsisten, continue dalam melakukan dakwah, dalam mengupayakan usaha-usaha demi suksesnya dakwah, dan supaya sabar terus-menerus di atas jalan mengajak manusia menuju mereka hanya menyembah Allah, tidak mensekutukan dengannya sesuatu pun. Demikian pertemuan kita hari mengakhiri buku yang kita kaji pas rampung. Alhamdulillah, semoga kita diberkahi oleh Allah. Kita berdoa
Nas'alullaha ta'ala ayyaj'alana du'atan ilal khair. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah yaj'alana menjadikan kita du'atan ilal khair, dai-dai para penyeru yang mengajak manusia kepada al khair, nuhatan anisyar, dan menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk melarang kejahatan, melarang keburukan. Dan kita berdoa kepada Allah wa ayyuhayyi'a lil ummatil islamiyati min amriha rasyada qadata khairin wa rusdin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mempersiapkan sedemikian rupa untuk umat Islamiyah ini dari perkaranya ini. Semoga Allah mempersiapkan perkara yang lurus, mempersiapkan untuk umat ini para qadah, para pemimpin, para panglima yang memimpin kebaikan, yang memimpin perangai-perangai yang lurus. Wa wulatan sholihin, dan semoga Allah mempersiapkan untuk umat ini para pemerintah-pemerintah yang saleh, yang salihin, muslihin, yang saleh lagi mensalehkan rakyatnya, yaitu para pemimpin yang yaqduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, para pemimpin yang mereka memutuskan semua perkara dengan al-haq, dengan tanpa kezaliman, dan juga dengan al-haq itulah mereka berbuat adil. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, innahu jawadun karim, sesungguhnya Dia Ta'ala adalah zat yang maha dermawan, lagi maha mulia dan pemurah. Terakhir, kita memuji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian ikhwah, mengakhiri pertemuan kita, juga mengakhiri kitab kita ya, terus kita besok insyaallah ya ujian ya dipersiapkan dengan baik. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.